Oke, selamat siang Bapak Ibu. Kembali lagi bersama kami, yaitu kelompok satu. Dan untuk saat ini kita akan membahas mengenai digital etik dan juga digital culture dalam era transformasi digital. Dan untuk materi kali ini, seperti biasa, kelompok kita terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, atas nama saya sendiri, Iksan Abdillah. Yang kedua, atas nama Kadia Maulidia Saraswati. Lalu yang ketiga, Dagevira Ufaira Mutmaina Yusuf. Lalu yang keempat ada Indrahani Pratama. Lalu yang terakhir ada Kadena Pajar Mailana. Dan pastinya setelah ini kita akan membahas mulai dari latar belakang sampai dengan kesimpulan untuk materi kali ini. Dan untuk yang pertama, kita akan mulai saja langsung. Mulai dari latar belakang yang akan disampaikan oleh Kak Gepira. Silakan Gepira. Oke, terima kasih Bang Isan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi besar dalam kehidupan manusia, terutama sejak pandemi COVID-19 yang mempercepat peralihan aktivitas ke ruang digital. Kondisi ini menuntut masyarakat, termasuk aparatur sipil negara, untuk memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup aspek etika atau digital ethics dan budaya atau digital culture dalam berinteraksi di ruang digital. Tanpa pemahaman yang baik terhadap kedua aspek ini, ruang digital berpotensi dipenuhi oleh berbagai permasalahan seperti hoax, ujaran kebencian, perundungan, hingga pelanggaran privasi. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan digital ethics? Lalu yang kedua, ada apa yang dimaksud dengan digital culture? Lalu bagaimana peran digital ethics dan digital culture dalam literasi digital? Dan yang terakhir, bagaimana implementasi keduanya dalam kehidupan sehari-hari? Tujuan penulisan ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan konsep digital ethics dan digital culture, yang kedua untuk menganalisis peran dari keduanya dalam literasi digital, dan yang terakhir yaitu memberikan gambaran implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Kak Gepira yang sudah menyampaikan daripada latar belakang, rumusan masalah hingga tujuan penulisan dari makalah atau materi ini. Dan selanjutnya kita akan menyampaikan materi mengenai konsep digital. Konsep digital atau konsep literasi digital yang terdiri dari 4, yaitu digital ethic, culture, safety, dan juga skill. Namun kali ini kita akan fokus membahas daripada kedua konsep, yaitu yang pertama digital ethic dan juga digital culture. Dan untuk pemaparan materinya, definisinya kita akan mulai dari digital ethic. Nah, digital ethic ini akan disampaikan langsung oleh Kang Dena. Silahkan Kang Dena untuk penyampaian materi tersebut. Baik, terima kasih pada Pak Moderator. Mohon izin untuk menyampaikan materi digital etik. Digital etik adalah kemampuan individu dalam memahami, menyesuaikan, serta menerapkan norma dan tata krama dalam berinteraksi di ruang digital. Nah, etika digital ini juga mencakup kesadaran untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi, termasuk dalam komunikasi, penyebaran informasi, dan juga interaksi sosial. Kemudian ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah memahami aturan dan regulasi di dunia digital, kemudian mampu membedakan informasi benar dan hoax, kemudian berinteraksi secara sopan dan juga bertanggung jawab, juga menghindari konten negatif seperti ujaran kebencian dan perundungan. Adapun tantangan dari digital etik ini, salah satunya adalah maraknya hoax dan disinformasi. Kemudian yang kedua ada rendahnya kesadaran etika digital, penyalahgunaan kebebasan berekspresi, dan juga anonimitas yang memicu perilaku negatif. Nah, untuk contoh penerapannya sendiri, yang pertama adalah tidak menyebarkan berita yang belum terverifikasi dengan benar atau dengan jelas. Kemudian ada menghormati privasi orang lain, kemudian menggunakan bahasa yang sopan di media sosial, dan tidak melakukan plagiarisme.
Ya, baik, terima kasih Cukup dari Kang saya. Dena. Saya Cukup. kembalikan ke moderator. Siap, terima kasih Kang Dena. Ya, dan itu mengenai digital etik ya. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai digital culture yang akan disampaikan oleh Kak Dia Maulidia Saraswati. Silakan Kak Dia. Oke, terima kasih Bapak Isan. Di sini saya akan menerangkan mengenai digital culture. Untuk digital culture sendiri adalah kemampuan individu dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan digital. Budaya digital mencerminkan bagaimana masyarakat menggunakan teknologi dengan tetap mempertahankan identitas dan nilai sosial budayanya. Adapun unsur digital culture yaitu pemanfaatan teknologi untuk pelestarian budaya, kemudian penguatan identitas nasional di ruang digital, kemudian yang ketiga adalah partisipasi aktif dalam komunitas digital, kemudian yang keempat yaitu penggunaan teknologi secara produktif. Adapun implementasinya yaitu promosi budaya lokal melalui media sosial, kemudian penggunaan bahasa yang mencerminkan nilai kesopanan. Kemudian yang ketiga ada mendukung produk dalam negeri melalui platform digital. Kemudian yang keempat yaitu kolaborasi digital untuk kegiatan sosial tentunya yang baik. Seperti itu. Kemudian ada pun tantangan dari digital culture ini sendiri yaitu westernisasi dan globalisasi budaya. Kemudian hilangnya nilai-nilai lokal, yang kemudian ada lagi konsumerisme digital, dan juga yang keempat ada minimnya kesadaran budaya di kalangan generasi muda. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Dia yang sudah menyampaikan daripada materi mengenai digital culture. Dan untuk selanjutnya, materi tentang peran digital, etik, dan juga digital culture. Lalu bagaimana sih implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk hal tersebut bisa langsung disampaikan oleh Kak Indra. Silakan Kak Indra. Baik, terima kasih Kaisan sebagai selaku moderator. Saya akan menjelaskan terkait peran digital etik dan digital culture dalam literasi digital. Yang pertama yaitu menciptakan ruang digital yang sehat. Yang kedua, dengan etika yang baik, interaksi digital menjadi lebih aman dan nyaman. Yang ketiga, memperkuat identitas nasional. Yang keempat, budaya digital membantu mempertahankan nilai-nilai lokal di tengah globalisasi. Yang kelima, mencegah dampak negatif teknologi seperti hoax, cyberbullying, dan penipuan digital. Yang keenam, mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dan yang ketujuh, dalam pembangunan digital yang inklusif. Lanjut, slide selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan media sosial secara bijak, kemudian memverifikasi informasi sebelum membagikan, kemudian menghormati perbedaan pendapat, dan yang terakhir menggunakan teknologi untuk kegiatan produktif. Baik, saya ini kembalikan kepada Kaisan selaku moderator. Ya, terima kasih Kak Indra yang sudah menyampaikan daripada materi tersebut, dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah menyampaikan materi kali ini. Dan sebagai penutup dari saya, kesimpulannya yaitu digital ethic dan digital culture merupakan dua aspek penting dalam literasi digital yang tidak dapat dipisahkan. Etika digital mengatur perilaku individu agar sesuai dengan norma dan aturan di ruang digital, sedangkan budaya digital memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap selaras dengan nilai-nilai sosial dan kebangsaan. Keduanya berperan besar dalam menciptakan masyarakat digital yang cerdas, beradab, dan juga bertanggung jawab. Dan pastinya ada saran juga. Yang pertama yaitu perlu peningkatan edukasi literasi digital secara menyeluruh. Pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi dalam membangun budaya digital yang positif. Lalu yang terakhir sarannya yaitu setiap individu harus meningkatkan kesadaran etika dalam bermedia digital. Dan mungkin cukup sekian dari kami untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kurang ataupun salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.